Hai, balik lagi ke review hotel sama aku. Kali ini aku liburan ke Sydney dan aku mau rekomendasiin hotel yang aku nginep kali ini. Nah, ini lokasinya bener-bener prime menurut aku di CBD banget, di city. Jadi nama tempatnya itu Regis. Aku nggak tahu bacanya Regis apa Regis. Cuman ini aku jadi tuh nginepnya yang di Darling Square punya uh, Regis. Jadi dia ini ada cabangnya, ada banyak. Jadi aku nginep waktu itu dari hari Minggu ke hari Senin. Jadi rate-nya itu kurang lebih 180-an dolar, sekitar 1,9 juta ya. Ini dolar Australia by the way, dan aku booking langsung lewat websitenya Regis karena lebih murah dibandingkan kita telepon ke hotelnya langsung. Nah, ini penampakan lobbynya. Jadi sebenarnya ini Regis Darling Square ini tuh dulu bukan hotel Regis melainkan hotel Radisson. Nah, selama pandemi kayaknya mereka dibeli sama si Regis dan penampakan lobby hotelnya ini tuh masih sama. Cuman yang aku tahu itu kamarnya itu direnov sedikit ya. Nah, ini penampakan untuk koridor hotelnya. Kebetulan aku dapetnya lantai bawah sih, di lantai 2. Cuman aku juga emang nggak nyari pemandangan juga di sini, masuk-masuk langsung seperti ini. Nah, ini kayak semi apartment gitu ya. Penampakannya menurut aku sih oke banget. Jadi ada mini kitchen, ada kulkas, ada microwave, semuanya lengkap sih. Jadi buat teman-teman yang kalau mau masak kecil di sini bisa banget. Cuman paling agak bau aja ya, karena menurut aku kan masak di kamar kecil ini pasti bau gitu ya. Di sini sih lokasinya menurut aku enak banget karena bener-bener deket kemana-mana, kayak ke area kereta, ke area bus gitu juga oke. Dan kalau jalan ke belakang dikit itu udah ada Lake Harbor. Nah, ini isi kulkasnya ada mini barnya gitu, itu nggak gratis ya by the way, jadi kita harus bayar kalau kita mau minum. Terus ini ada cutleries juga komplit, terus ada talenan buat kalian kalau mau motong-motong. Terus kita juga dikasih sabun cuci piring gitu sih, dan ini juga ada snack-snack kecil. Nah, di sini itu kalau air botolnya itu nggak gratis ya, di sini berbayar. Kelihatan kan itu tulisannya satu botol kayak 4 dolar. Nah, kalau yang teh-tehnya ini atau hot chocolate-nya ini boleh diminum. Setahu aku ini sih nggak bayar, jadi ini kalian bisa minum gratis. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau air tap di Australia itu aman buat diminum langsung. Jadi kalian bisa langsung minum aja. Yang penting airnya dari air dingin. Kalau emang takut sakit perut atau apa, tinggal dimasak aja. Nah, ini ada tulisannya dilarang merokok kalau nggak kena denda gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen coba minum langsung itu bisa, cuma memang rasa air tapnya itu ya ada kayak rasa air tap lah ya. Tapi kalau emang kayak kalau aku sih biasanya langsung aku masak, direbus lagi pakai air panas. Nah, kalau ini di bawahnya itu ada sabun cuci piring dan juga ada disediain lap. Terus ada tong sampah kecil. Oh iya, yang aku bingungin di sini sebenarnya mereka sediain kayak kompor kayak gini, piring-piring semua mereka sediain, gelas-gelas juga ada lengkap ya. Cuman yang aku bingungin itu di sini mereka nggak sediain pancinya ya. Jadi kalau kita mau masak pun aku bingung sih. Mungkin bisa minta telepon ke bawah request untuk pinjem panci sebentar. Cuman kemarin itu sih aku nggak ada masak-masak sama sekali, jadi aku nggak coba minta juga ya. Cuman coba deh kalian yang pernah nginep di sini, coba komen kira-kira bisa nggak nih minta panci untuk masak. Dan di sini tuh kompornya listrik jadi aman. Nah, kalau ini tuh sisi di sebelah pintu masuk langsung ke toilet. Toiletnya sih menurut aku juga cukup bersih dan luas. Area showernya juga terpisah, dan ini kita juga disediain untuk amenitiesnya kayak sampo, sabun, hair dryer, tisu, semuanya sih lengkap ya, jadi nggak ada yang ketinggalan gitu. Dan sikat gigi kita nggak dikasih sih, jadi kalau mungkin kalian bisa minta, cuma karena aku kalau nginep hotel selalu bawa sikat gigi sendiri, jadi aku nggak gitu masalah ya. Dan ini sabunnya
sabun batang buat cuci tangan, dan ada body lotion juga. Nah, ini airnya juga ada air panas dan air dingin. Untuk aliran airnya juga kenceng ya, jadi nggak yang air-air kecil gitu. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali ke Australia pasti agak risih karena toilet di Australia itu rata-rata tidak ada semprotan air. Jadi di sini itu pakai tisu doang. Jadi jangan kaget buat teman-teman yang baru pertama kali ke sini untuk kalau abis buang air kecil atau buang air besar itu bersihinnya cuma pakai tisu, karena di sini emang seperti itu tradisinya gitu. Dan ini showernya nggak ada head shower, cuman airnya cukup deras kok menurut aku ini, dan juga ada air panasnya, jadi aman kalau lagi musim dingin. Nah, langsung aja nih, langsung ke sisi area kamarnya. Sebenarnya nggak gitu kecil dan nggak terlalu besar, tapi menurut aku sih besarnya pas ya, karena aku suka sih sama desainnya ini, kayak modern, simple, terang, dan nggak ada yang aneh-aneh gitu. Kelihatannya bener-bener kayak hotel baru sih, kayak bener-bener abis direnov ya kan. Nih ranjangnya juga empuk, dan di sini juga bantalnya juga enak gitu loh. Nah, ini kalau di sebelah kanannya dari aku, ini tuh ada lemari wardrobe, dimana isinya itu ada safety box, terus juga ada tempat buat gosokan, terus ada extra blanket, terus juga kita dikasih kalau kalian mau laundry ini juga bisa. Dan di sini itu laundry lumayan mahal ya, jadi aku nggak laundry di hotelnya. Nah, ini penampakan dari sisi ranjang aku. Jadi ini ada cermin besar buat kita ngaca full body gitu, dan juga ada tempat sampah kecil, dan ini TV-nya kayaknya sih sekitaran berapa inch ya, nggak terlalu besar sih untuk TV-nya menurut aku, dan channel-channelnya juga banyak kan channel-channel lokal ya, jadi bukan yang tipe-tipe channel luar negeri gitu, banyak kan kayak channel lokalnya sini lah. Cuma buat nonton-nonton iseng sih menurut aku ya oke gitu ya, meskipun ini kayak semi smart TV, tapi ternyata kayaknya ini bukan smart TV sih. Pas aku buka, ya channel-channel biasa tuh kayak ABC, SBS One, Seven Sydney. Nah, ini di samping ini ada meja kecil, sebenarnya bisa banget buat meja makan atau meja kerja gitu lah ya. Terus ini ada AC-nya juga, kita bisa setel kalau lagi musim dingin ke heater. Dan di samping ini ada dikasih note dan pulpen buat kalian tulis-tulis kalau kalian butuh. Dan teleponnya juga ini nyambung untuk ke reception, kalau kalian mau telepon ke reception, ke room to room, itu semuanya bisa. Nah, colokan di Australia itu bentukannya kayak gini, kayak 3 gitu, bukan kayak yang di Indonesia 2. Jadi kalian kalau mau jalan-jalan ke Australia itu wajib banget bawa colokan sambungan, karena bentuknya beda ya. Nah, kalau untuk di samping kamarnya ini, itu di luarnya tuh ada balkon, dan balkonnya itu cukup gede menurut aku. Cuman sayang, pemandangannya itu kayak ketutupan sama gedung-gedung apartemen atau hotel-hotel lain. Kayaknya sih apartemennya, soalnya banyak-banyak kan kayak orang-orang yang tinggal gitu. Jadi bener-bener nggak ada pemandangan yang bisa aku lihat. Cuman di sini balkonnya cukup gede sih. Nah, jadi ini di satu lantai 2 ini tuh kayak kamarnya mungkin ada belasan kali ya, lumayan banyak sih menurut aku. Dan ini posisi lokasi Regis Darling Square ini tuh bener-bener oke banget. Di sampingnya itu kita juga ada restoran gitu, dan di seberangnya itu juga ada minimarket. Dan kalau untuk walking distance gitu, kayak kalau kalian mau kayak ke supermarket yang besar kayak Coles itu lumayan deket, karena posisinya bener-bener cuman di World Square aja, yang kita cuma jalan kaki kayak 5-10 menit lah itu udah nyampe. Jadi menurut aku sih ini worth it banget kalau kalian mau nginep di Sydney, karena ini posisinya bener-bener enak dan harganya juga menurut aku masih terjangkau.